Cara bikin software, aplikasi, sampai website udah berubah. Emang iya? Setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, sebelumnya welcome to my YouTube channel. Di sesi ini kita namanya Scrum TLDR. Nah, sebelum ke judul, mungkin sebagian dari kalian mungkin kaget ya, kayak Scrum apaan sih Scrum, terus kayak TLDR, ngapain sih harus ada TLDR dari Scrum itu sendiri? Tenang aja, karena dalam beberapa menit ke depan, nggak usah lama-lama, nggak usah berjam-jam, karena di sini gue akan ngejelasin sedikit demi sedikit dalam beberapa series ke depan tentunya, karena ini episodik spesial untuk lu yang penasaran terkait dunia teknologi itu sekarang kayak gimana sih. Gue pengen jadi talent yang keren nih di dunia digital ini, sebenarnya butuh apa sih gitu. Nah, don't worry, karena gue akan jelasin bener-bener step by step ini biar teman-teman atau siapapun kalian yang sebagai let's say a career shifters, atau mungkin final year student, atau mungkin fresh graduate, don't worry, atau mungkin ada anak-anak SMA, maba-maba, it's okay, kita semuanya benar-benar belajar karena di sini kita pakai sistem TLDR. So, di sini di episode pertama di sesi Scrum TLDR kali ini, gue akan berbicara tentang pilar dan juga value-nya nih dari Scrum itu sendiri. Nah, oke, sederhananya sebenarnya kalau ngomongin Scrum tuh ya, sederhana kita ngomongin gimana sih cara buat produk. Produk di sini nggak selalu produk, ya bisa aja sih diimplementasiin di produk apapun lah ya, kayak kemasan dan sebagainya. Cuman di sini specifically-nya kita bicara tentang produk digital. Nah, apa sih produk digital itu? Sebelum kita kemana-mana, mungkin kita bahas dulu produk digital itu sendiri. Sederhananya produk digital itu yang kita sehari-hari temuin. Even kalau teman-teman nonton dari YouTube, nah itu kan produk digital juga gitu, yang dibuat dari Google dan perusahaan YouTube itu sendiri lah. And then kayak sehari-hari kayak let's say teman-teman kalau misalnya baru-baru aja nih Harbolnas ya, kayak pakai Tokopedia, Bukalapak, Lazada ya, semua itu produk digital, software gitu. Kalau zaman-zaman dulu ya mungkin ya perangkat lunak lah ya gitu, kayak Adobe dan sebagainya. Basically semua hal yang berbau digital yang ada di fingertips-nya kalian gitu, itu semuanya let's say produk digital gitu. Nah, saking cepatnya nih si globalisasi, saking cepatnya era disruptif ini, atau teman-teman bisa familiar gak sih namanya VUCA atau volatility, uncertainty, and then complexity, dan juga ambiguity. Nah, jadi di era dimana bener-bener serba cepat, terus banyak banget hal yang baru bermunculan. Nah, otomatis suatu perusahaan atau pengembang lah, sekelompok pengembang tuh otomatis harus cepet kan gitu. Makanya startup makin lama makin banyak, and then kayak perusahaan yang dulu konvensional quote and quote sekarang udah mulai ngembangin app-nya sendiri atau software-softwarenya, bukan tanpa alasan, bukan tanpa kayak ya udah gue gimmick aja ngikutin zaman. Ya mungkin salah satunya itu juga, cuman faktor yang terpenting adalah customer demand, asik. Nah, di sini mungkin gue akan jelasin lah ya, maksudnya gimana sih proses pembuatan si produknya itu sendiri gitu. Jadi sekarang sudah satu mindset ya gitu ya. Jadi produk yang kita maksud di sini adalah produk digital atau software atau app atau website, semua hal yang berbau digital, simple as that. Nah, dalam membuatnya sendiri kita dulu tahu sama yang namanya software development life cycle, atau gimana sih cara ngebuat suatu software gitu. Nah, itu udah berubah. Kenapa? Karena banyak banget minusnya, kayak costly, and then kayak ya pokoknya buang waktu lah ya kasarnya gitu. Karena belum tentu apa yang kita buat itu ada product market fit-nya gitu. Maksudnya user mau menggunakan itu belum tentu gitu, karena sekarang zamannya uncertainty semua gitu loh. Benar-benar nggak ada yang bisa jamin. Makanya untuk selain cepat, juga mereduce cost yang dikeluarin dari si perusahaan itu sendiri. Nah, salah satu caranya adalah, dan bahkan cara yang terefisien hingga saat ini adalah memakai metode framework Scrum. Nah, di sini mungkin sederhananya Scrum itu ngebuat suatu app atau suatu produk digital atau suatu website dengan cara yang cepat gitu. Nah, di sini gue akan jelasin dulu pilar sama si value-nya itu sendiri. Nah, ini dia. Nah, di Scrum ini punya 3 pilar nih dia. Nah, yang pertama ada yang namanya transparent gitu, dimana di transparan ini benar-benar
semua yang ada di dalamnya itu benar-benar terbuka lah ya, maksudnya secara progresnya. Bayangin deh ketika dulu tuh ada yang namanya hierarki dalam perusahaan atau dalam mendevelop suatu produk, sekarang benar-benar kayak ekosistem gitu. Nah, di sana kita harus dituntut atau yang berada di framework Scrum tersebut harus benar-benar transparan gitu, karena for the sake of greater things gitu, for the sake of produk ini atau app ini atau website ini bisa terimplementasikan dan baik gitu sesuai yang diharapkan. Jadi tentunya buat teman-teman yang di sini biasa nih di sekolah-sekolahnya sering kayak nggak jujur dan sebagainya, ini di Scrum Framework ini dituntut untuk transparan gitu, kayak apa adanya aja. Karena kalau misalkan ada yang let's say nggak jujur atau tidak terbuka gitu, maksudnya kalau kata si developernya nih, misalkan developernya sebetulnya tuh bisa 3 hari, dia kayak lama-lamain gitu. Nah itu nggak bisa dong gitu kan, karena salah satu manifesto atau hal yang paling penting di Scrum ini adalah agile gitu. Makanya biar cepat ya harus jujur gitu. Jadi kasarnya atau bisa dibilang nggak ada hal toksik lah ya gitu. Jadi modern banget lah gitu. Nah, yang kedua, kita punya yang namanya inspeksi atau inspection, whatever, itu English Indonesia aja sebetulnya. Nah, jadi di inspeksi ini adalah bukan berarti segala hal yang nggak ada salah dicari-cari nih permasalahannya. Cuman di sini di inspeksi ini kita sama-sama dari mulai tim developernya sampai nanti ada Scrum Master-nya, ada product owner yang nanti kita jelasin di episode berikutnya. Jadi mereka ini benar-benar nge-review nih, ibarat melakukan inspect sama stakeholder ya. Let's say kayak yang punya perusahaannya lah gitu, kayak CEO, and then kayak CTO dan segala macamnya lah gitu, kayak yang bos-bos besarnya. Itu benar-benar barang-barang nih kita evaluasi. Kalau misalkan ada request tambahan, revisi, atau ternyata dari feedback customer ada yang harus diperbaiki, nah itu langsung ditindaklanjuti sama yang namanya product owner. Nanti kita jelasin lebih lanjut tentang si orang-orang di dalamnya lah ya di next episode. Nah, yang terakhir dalam pilar Scrum ini adalah adaptation, dan dimana lagi-lagi ini kolektif ya dari dua hal tersebut, dari dua pilar lainnya, dimana kita memang benar-benar dituntut bisa beradaptasi terhadap perkembangan bukan hanya zaman ya, ini perkembangan bagaimana feedback customer gitu. Terus kayak market demand sekarang kayak gimana sih gitu, masa kita harus masih mengadopsi market demand yang lama gitu, mendingan kita implement aja yang hal-hal yang baru kayak gitu. Nah, selain pillar juga kita berbicara tentang value-value-nya nih yang ada di dalam Scrum. Yang pertama tentunya komitmen gitu. Jadi nggak mungkin kan ketika di framework Scrum ini tiap orang punya role-nya masing-masing, nggak komitmen, nanti malah berantakan lah gitu. Makanya di sini benar-benar dituntut, jadi namanya tuh ada istilahnya agile talent. Asik. Agile talent itu benar-benar yang gesit gitu, benar-benar ya flash banget gitu. Flash dalam artian di sini bukan yang bisa lari kenceng kayak superhero DC ya. Cuman di sini benar-benar flash yang kayak dia pandai gitu, pandai dan juga bijak mungkin ya di Scrum ini, karena mereka benar-benar harus beradaptasi, nggak baper ketika ada let's say tambahan gitu, karena memang satu kali nanti ada namanya sprint gitu. Satu kali sprintnya itu bisa kurang lebih 1 bulan lah gitu, atau bahkan kurang, atau bahkan lebih disesuaikan lah gitu. Jadi dalam tempo waktu yang sebentar, itu sebentar loh. Dalam tempo waktu yang sebentar, orang-orang tuh benar-benar harus komit, ini harus sampai beres nih gitu. Yang kedua tentunya courage, di mana kita harus berani mengemukakan pendapat kita ketika memang ada sesuatu hal yang ganjil atau mengoreksi lah ya gitu. Jadi harus benar-benar speak up. Yang ketiga tentunya fokus terhadap apa yang kita kerjakan, dan juga punya mindset selain growth mindset ya, tentunya punya mindset untuk get the things done lah kayak gitu. Yang keempat tentunya adalah openness, gimana kita benar-benar bisa terbuka satu sama lain biar nggak ada gap nih di antara kerjaannya lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi sehari-hari emang terbuka lah gitu, sama kayak tadi transparan nih sama salah satu pilar. Nah, yang terakhir adalah respect. Ini adalah tentunya kayak selimut buat semuanya, kayak benar-benar pamungkas, rule yang pamungkas buat semuanya. Ketika kita bisa open ke orang, tentunya kita jangan cepat baper ya, bisa dibilang ketika ternyata dia kinerjanya kurang baik nih gitu. Justru di sini kita harus bisa saling empowering, encouraging satu sama lain biar tercapainya suatu tujuan yang benar-benar impactful gitu, buat nggak hanya buat audiens, nggak hanya buat market, nggak hanya buat customer, tapi juga buat stakeholder dan juga buat si ekosistem yang ada di framework Scrum-nya itu sendiri kayak gitu. Nah, kita udah sharing dikit lah ya tentang terkait si pilar Scrum ini dan juga value-value yang ada di Scrum. Nah,
Oleh karena itu, tadi kan banyak banget nih kosakata yang mungkin buat teman-teman tuh baru. Selain baru juga agak kompleks mungkin ya. Cuman believe me, Scrum is a fun thing, not ya complicated things juga gitu. Jadi mudah dan juga kompleks di saat yang bersamaan gitu. Jadi ini benar-benar hal yang baru, hal yang menarik untuk dieksplor bareng-bareng. So, without any further ado, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Kita akan berbicara tentang siapa aja sih yang ada di Scrum dan ngapain aja sih mereka gitu. So, see you on the next episode of Scrum TLDR. I'm Rekintara. Peace out.